Om Swastiastu, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, eh, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di perkuliahan online atau kuliah reproduksi organisme air. Jadi, walaupun kita dalam suasana online seperti ini, semoga tidak menyurutkan niat dan semangat teman-teman untuk selalu menggali ilmu dan mengisi diri tentang seputar-seputar budidaya kelautan. Jadi pada pagi hari ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tingkah laku, strategi, dan juga faktor-faktor pendukung terjadinya reproduksi pada hewan air. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yakni mahasiswa dapat mampu menjelaskan mengenai macam-macam tingkah laku reproduksi. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan strategi reproduksi serta faktor-faktor yang terkait dalam mendukung reproduksi hewan air. Jadi saya ingin mengulas kembali materi sebelumnya yakni mengenai mengenai konsep reproduksi. Jadi teman-teman sebagian besar sudah menjelaskan dengan baik apa itu reproduksi. Jadi saya di sini akan mengulas sedikit bahwa reproduksi itu sendiri merupakan suatu proses di alam dalam usaha setiap individu untuk mempertahankan keturunan dan keberadaan jenisnya di alam. Jadi pada umumnya sebagian besar tingkah laku dari reproduksi hewan-hewan air itu sendiri mempunyai kemiripan satu dengan yang lainnya. Jadi secara umum itu terbagi menjadi dua cara, yakni ada proses aseksual dan juga proses seksual. Nah, proses aseksual ini sendiri merupakan terbentuknya keturunan tanpa melalui proses pembuahan. Sedangkan proses seksual merupakan terbentuknya individu baru dengan bertemunya gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Nah, ini sendiri yang sering kita sebut sebagai fertilisasi. Nah, kita masuk ke reproduksi aseksual. Pada umumnya, reproduksi aseksual ini sendiri lebih banyak terjadi pada hewan-hewan invertebrata, namun juga tidak memungkiri hewan-hewan vertebrata juga melakukan reproduksi aseksual ini sendiri, namun lebih sedikit dibandingkan hewan invertebrata. Nah, ada beberapa cara reproduksi aseksual ini terjadi, yakni yang pertama ada membelah diri pada hewan amoeba, Paramecium, Ciliata, Euglena. Nah, membelah diri ini sendiri merupakan proses terjadinya atau terbentuknya individu baru dengan cara memisahkan tubuh induk menjadi dua individu yang sama besar. Kemudian berikutnya ada tunas yang merupakan proses terbentuknya individu baru melalui pemisahan individu baru dari tubuh induknya. Jadi individu baru sendiri ini akan tumbuh di sekitar posisi induknya. Nah, biasanya ini terjadi pada hewan-hewan sesil di perairan seperti contoh pada anemon laut dan juga hidra. Nah, kemudian ada metagenesis. Nah, metagenesis ini sendiri merupakan pergantian cara reproduksi dari cara generatif atau seksual menjadi vegetatif atau aseksual seperti pada contoh hewan ubur-ubur. Kemudian yang terakhir ada fragmentasi, di mana fragmentasi ini sendiri merupakan proses terbentuknya individu baru dari potongan-potongan tubuh induknya, seperti contoh pada spons dan planaria. Nah, kemudian
ini merupakan gambar dari proses seksual yang terjadi pada hewan-hewan air. Jadi yang pertama ada membelah diri pada amuba. Nah, jadi bisa kita lihat pada gambar ini, ketika amuba siap membelah diri, amuba akan menjadi bulat dan inti selnya memanjang seperti pada gambar 2. Kemudian, sel induk akan mereplikasi materi genetis yang terkandung di dalam inti sel melalui pembelahan mitosis. Kemudian sel tersebut terbagi menjadi 2 sel anak berukuran sama besar. Nah, kemudian materi genetik pada sel anak tersebut juga terbagi menjadi sama besar. Oleh karena itu, sel anak-anak secara genetik identik satu sama lain dengan sel induknya. Nah, kemudian dalam proses ini, inti amuba terbagi menjadi 2 inti sel melalui proses karyokinesis. Nah, kemudian inti sel tersebut terbagi menjadi 2 melalui proses sitokinesis yang terjadi di mana sitoplasma pada sel induk terbagi menjadi 2 sel anak. Nah, yang terakhir terbentuklah 2 anak sel amuba yang memiliki inti sel dan organel sel yang identik dengan induknya. Nah, kemudian pada hidra yang melakukan reproduksi seksual dengan cara tunas. Jadi sel induk. Jadi sel induknya sendiri setelah mencapai tahap maksimal atau dewasa akan tumbuh tunas pada tubuhnya dan kemudian setelah waktu yang tepat atau waktu yang dirasa cukup maksimal untuk tumbuh, maka tunas ini akan memisahkan diri dari tubuh induknya. Seperti gambar yang terakhir ini, dan mereka letaknya tidak jauh dari posisi induknya. Nah, kemudian pada ubur-ubur melalui proses metagenesis. Jadi tahap pertama ubur-ubur ini sendiri melakukan proses reproduksi secara seksual, yakni sperma dan sel telur ini bertemu, kemudian berkembang menjadi zigot, kemudian berkembang lagi menjadi blastula, kemudian berkembang menjadi planula, dan menjadi polip. Nah, dari polip menuju ke fase dewasa ini terjadi proses reproduksi secara aseksual, di mana polip akan berkembang menjadi medusa dan berkembang menjadi ubur-ubur dewasa. Nah, kemudian yang terakhir ada fragmentasi dari hewan planaria. Jadi fragmentasi ini merupakan pemotongan tubuh induk atau baik secara seksual maupun baik secara langsung maupun tidak langsung karena proses interaksi terhadap lingkungan. Jadi pemotongan tubuh ini akan membentuk individu-individu baru yang sama besar dan sangat identik dengan sel induknya. Kemudian kita masuk ke reproduksi seksual. Jadi pada reproduksi seksual ini terjadi karena pertemuan gamet jantan dan gamet betina. Jadi tingkah laku kebanyakan organisme air atau hewan air, di mana jantan dan betina merupakan individu yang terpisah untuk kemudian mereka bertemu atau bersama-sama pada masa kawin tiba. Jadi reproduksi seksual pada hewan air, khususnya pada ikan, dibedakan menjadi 2 macam, yakni reproduksi yang terjadi di internal dan juga eksternal. Nah, pada reproduksi internal ini sendiri, sperma individu jantan akan membuahi sel telur di dalam tubuh individu betina. Jadi pada umumnya,
kebanyakan telur yang telah dibuahi di dalam tubuh ikan betina tetap berada di dalam tubuh induknya hingga waktu maksimal untuk menetas. Nah, ada beberapa contoh hewan air yang memodifikasi sirip perutnya yang digunakan untuk menyalurkan sperma ke tubuh ikan betina, seperti pada contoh kelompok ikan Chondriocystes. Jadi ikan ini memodifikasi bagian tubuhnya yang mirip seperti penis yang sering disebut dengan clasper. Kemudian pada kelompok Lucianus, pembuahan dilakukan saat ikan jantan menyalurkan sperma ke tubuh ikan betina dengan cara membengkokkan tubuhnya sambil bergetar. Nah, kemudian untuk reproduksi eksternal, jadi reproduksi eksternal ini sendiri bedanya dengan reproduksi internal, jadi sperma dilepaskan ke air bersamaan atau setelah betina melepaskan dan meletakkan telur-telurnya. Jadi seperti contoh pada kelompok Acanthuridae, mereka biasanya memijah dalam kelompok kecil dan berenang ke arah permukaan untuk menetas dan menjadi larva yang berbentuk transparan yang hidup secara planktonik. Jadi tingkah laku reproduksi organisme di laut atau di air ini sendiri setiap jenisnya berbeda-beda, namun semuanya itu mempunyai satu tujuan, yakni untuk mengenali dan menarik perhatian betina, seperti contoh pada ikan-ikan karang dan ikan jantan pada umumnya mempunyai warna yang lebih mencolok dan cerah, serta mempunyai gerak yang lincah, seperti sedang menari di sekitar ikan betina. Itu. Nah, kemudian untuk strategi reproduksinya sendiri, jadi apa yang disebut dengan strategi reproduksi? Jadi strategi reproduksi ini sendiri merupakan cara bagi hewan air dalam bereproduksi untuk dapat mempertahankan keturunannya. Jadi strategi reproduksi ini dapat berupa tingkah laku dalam proses meminang, kawin, dan perlakuan terhadap telur-telurnya atau pola adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Jadi pada hewan air, khususnya saya ambil contoh ikan, ada 3 strategi reproduksi berdasarkan tipe telurnya. Jadi yang pertama ada telur pelagis, kemudian ada telur demersal, kemudian yang terakhir adalah melahirkan anak. Jadi kita masuk ke telur-telur pelagis. Jadi yang dimaksud dengan telur-telur pelagis ini merupakan telur-telur yang sifatnya bersifat pelagis, yakni mempunyai berat jenis yang sama atau lebih ringan dengan air laut, sehingga telur-telur tersebut dapat melayang di kolam atau mengapung di permukaan. Sedangkan larva yang akan menetas akan hidup secara planktonik sampai beberapa bulan. Kemudian jenis telur pelagis ini sendiri ada 2 tipe, yakni melepaskan telur di kolom perairan atau pelagic spawner. Yang kedua, melepaskan telurnya di dasar perairan atau benthic broadcaster. Nah, kelompok hewan yang mempunyai telur pelagis ini adalah kelompok Anguilliformes atau pada kelompok belut laut. Kemudian telur demersal. Jadi telur ini sendiri mempunyai berat jenis yang lebih besar dari berat jenis air laut, sehingga dalam prosesnya telur ini dapat tenggelam ke dasar perairan. Nah, ikan yang melakukan seperti ini dibedakan menjadi 2 kategori, yakni memijah di dasar dan
Yang terakhir, melepaskan telurnya di kolom perairan. Di pada umumnya ikan-ikan yang memijah di dasar perairan melakukan penjagaan terhadap telur ataupun anak-anaknya seperti persiapan dan penjagaan sarang atau dengan menyimpan telur-telurnya di perut induknya yang sering kita sebut brooding. Jadi pada ikan yang melepaskan telurnya di kolom perairan ini melakukan penjagaan telurnya, melainkan ikan tersebut berenang di kolom perairan dan melepaskan telurnya. Telur tersebut kemudian tenggelam dan bertebaran di dasar perairan. Nah, contoh kelompok ikan yang melakukan hal tersebut adalah kelompok ikan Balistidae. Nah, yang terakhir adalah melahirkan anak. Jadi pada kasus ini ikan tersebut menetaskan telurnya di dalam tubuh induk betina, kemudian dikeluarkan dalam bentuk larva atau juvunil ke kolom perairan, terutama pada ikan-ikan yang hidup di perairan tawar seperti kelompok Belanidae. Jadi untuk faktor-faktor pendukung reproduksi dalam organisme air ada beberapa faktor, yakni intensitas cahaya, kemudian substrat pemijahan, kemudian ketersediaan makanan, dan yang terakhir adalah suhu. Jadi intensitas cahaya ini sangat berpengaruh pada waktu pemijahan. Contoh, pada kelompok-kelompok Cyprinidae, ovulasi akan berlangsung pada musim panas ketika intensitas matahari meningkat. Kemudian berikutnya ada substrat pemijahan. Jadi populasi ini sendiri atau pembuahan ini sendiri tidak akan terjadi dengan maksimal atau tidak akan terjadi ketika si individu ini tidak menemukan substrat yang tepat untuk menetaskan telurnya, terutama untuk ikan-ikan yang mempunyai sifat telur demersal dan yang melakukan pembuahan di dasar perairan. Kemudian ada ketersediaan makanan. Jadi faktor ketersediaan makanan ini sangat penting bagi proses reproduksi organisme air. Jadi ini merupakan faktor esensial yang dibutuhkan dalam pematangan gonar. Kemudian terakhir adalah suhu. Jadi ketika perubahan suhu ini meningkat atau terlalu tinggi, ini merupakan trigger dalam tingkah laku pemijahan yang akan berpengaruh untuk menstimulasi sistem endokrin. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih.